Kami siap, Yang Mulia. Terima kasih. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, persidangan terkait perkara pencurian ayam yang terregistrasi nomor 459 garing JPU garing 12 garing 2023 dengan resmi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Mari kita mulai dengan pemeriksaan saksi korban. Mohon saksi korban masuk ke saksi room. Sebelum saksi korban memberikan keterangan, mohon untuk dilakukan sumpah sesuai keyakinan atau agama agar apa yang disampaikan adalah sesuatu yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Demi Allah. Demi Allah, Saya bersumpah saya bersumpah akan mengetahui apa yang saya akan mengatakan apa yang saya ketahui akan mengatakan apa yang saya lakui sepanjang persidangan ini. sepanjang persidangan ini. Mohon saksi korban mengungkapkan keterangan terkait kasus ini. Izin Yang Mulia. Begini Yang Mulia, saya adalah pemilik ayam yang dicuri. Ayam-ayam saya hilang pada tanggal 2 Oktober sekitar pukul 8 pagi. Saya melihat tersangka di dekat kandang ayam yang pada saat itu saya yakin bahwa dia yang mencuri ayam-ayam saya. Sekarang pihak jaksa penuntut umum boleh bertanya kepada saksi. Izin Yang Mulia. Apakah Anda memiliki bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa tersangka telah mencuri ayam tersebut? Izin Yang Mulia. Maaf, saya tidak memiliki bukti langsung, namun saya melihatnya di dekat kandang ayam saya saat ayam-ayam itu. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih. Sekarang pihak penasihat hukum tersangka boleh mengajukan pertanyaan kepada saksi korban. Izin Yang Mulia, Ya, silakan. apakah Anda dapat memberikan deskripsi yang jelas mengenai orang yang Anda lihat di dekat kandang ayam saat kejadian terjadi? Izin Yang Mulia. Ya, dia adalah seorang pria berusia sekitar 30 tahun. Dia seorang wanita yang di Malaysia ya. Ya, dia adalah seorang wanita berusia 30 tahun dengan rambut hitam dan tinggi sedang. Saat itu saya lihat dia sedang menggunakan baju hijau, celana dongker. Sekarang kita konfirmasi kepada tersangka, apakah benar saudara pada saat kejadian berada di lokasi kandang ayam milik saksi pelapor? Ya benar, mulai itu saya. Apa yang saudara lakukan pada saat itu? Saya saat itu bermaksud untuk mengangkat jemuran pada siang hari. Tapi saya tidak tahu kalau saat itu ayam pemilik pelapor hilang. Bisa saja itu dimakan binatang buas, Yang Mulia. Izin Yang Mulia. Silakan. Sepertinya tersangka memberikan keterangan yang tidak benar. Karena pada saat kejadian, hari sangat cerah, Yang Mulia, mana ada hujan mau turun. Kalau Yang Mulia
mulia mau bukti, bisa lihat rekaman CCTV di rumah saya. Saat itu sangatlah cerah, cuman sayangnya rekaman CCTV tidak mengarah pada kandang ayam milik saya. Bagaimana ini tersangka? Tapi maaf yang mulia, pada saat itu panas sedang terik-teriknya. Saya ingin mengangkat jemuran karena itu pakaian dari orang yang saya itu karena pakaian kesayangan saya dari orang yang karena itu pakaian dari orang yang paling saya sayang. Saya khawatir pakaian itu akan cepat pudar. Izin yang mulia. Tapi yang mulia, kami yakin tersangkalah yang mencuri ayam milik saya. Izin yang mulia. Sepertinya tuduhan ini tidak berdasar yang mulia. Sekali lagi saya tegaskan, saya benar-benar hanya mengangkat jemuran. Izin yang mulia, tapi kami punya alat bukti kenapa bekas bulu ayam milik klien korban ada di dapur rumah tersangka. Izin yang mulia. Nah, perkiraan bulu ayam yang sudah mati itu saya tidak tahu yang mulia. Bisa saja ayam itu mati karena dimakan oleh binatang buas seperti ular. Yang mulia, saya ingin bertanya kepada pelaku, apakah Anda mempunyai binatang ternak ayam? Ini di luar teks, ya boleh ya. Izin yang mulia. Nah, perkara bulu ayam yang sudah mati itu di luar kelas saya. Bisa saja ayam itu mati karena dimakan oleh binatang buas seperti ular. Saya tidak memiliki ayam. Lantas kenapa ada bulu ayam di celana Anda? Karena kan izin yang mulia. Karena saya dan korban Bapak Raffi, saya bertetangga dengan dia. Jadi mungkin ayamnya tersesat di sebelah pekarangan rumah saya. Jadi bulu ayam ini nyangkut di jemuran rumah saya. Apakah Anda punya peliharaan di rumah? Izin yang mulia, tidak ada. Apakah sering ayam dari saksi korban datang ke rumah Anda? Atau memang sudah biasa? Izin yang mulia. Iya. Kami telah menjelaskan bahwa dia tidak pernah mencuri ayamnya karena tiap hari hanya memakan jemuran tersebut. Pertanyaannya di sini, izin yang mulia. Pertanyaan di sini penasehat hukum. Kalau misalnya dia hanya mengangkat jemuran, kenapa tadi ada bukti bahwasannya di celana tersangka ada bulu ayam? Kalau misalnya tempat mengangkat jemurannya itu dekat dengan kandang ayam, tidak mungkin sampai sejauh itu bulu ayam yang menyangkut ke celana korban. Kalau logikanya lah pasti Saatnya yang ke-9 dimulai. memegang ayam itu dan dia bisa melekat di celana Yang mulia, bulu ayam bisa saja terbang dan ayam bisa juga mengejar klien kami saat mengangkat jemuran. Bagaimana jaksa penuntut umum? Baiklah, kami akan menunjuk beberapa bukti-bukti lain. Apakah sahabat tahu? Saksi penuntut
Tadi tersangka menjelaskan bahwa ayam milik saya sering masuk ke perkarangan rumahnya. Sedangkan rumah dia cukup jauh dan ayam milik saya berada di dalam kandang dan yang cukup jauh lah. Jadi mana mungkin saya sudah pastikan ayam milik saya tidak pernah masuk ke perkarangan rumahnya. Izin yang mulia, apalagi korban kita ini memiliki pagar, itu tuh kemungkinan kecil buat ayam-ayamnya keluar dari kandangnya. Siap, izin yang mulia. Ya, silakan. Apakah Anda bisa memastikan setiap saat pintu kandang itu tertutup, bisa jadi terbuka? Izin bertanya, izin yang mulia. Izin yang mulia, insya Allah pasti terjaga nanti. Izin yang mulia, bisa jadi saja bulu-bulu ayam mereka yang telah di kandang itu keluar dan terbang ke halaman rumah ayam kami. Izin yang mulia, tapi rumah mereka ini terlalu jauh, rumah sekitar 30 meter jaraknya yang mulia. Izin yang mulia. Ya, silakan. Sebenarnya di sekitar pekarangan rumah saya itu, tangganya bukan hanya mereka yang memiliki ayam, yang mulia. Jadi bagaimana dengan jadi bukti-bukti yang mereka berikan kepada kalian itu belum tentu benar. Bisa jadi itu dari ayam-ayam tetangga saya yang lain. Karena saksi bilang perkarangan rumah kita itu jauh. Bagaimana saksi korban? Tante Terawet. Izin yang mulia, izin bertanya kepada saksi korban. Saksi korban, bisa disebutkan menjelaskan ciri-ciri ayam yang hilang itu. Izin yang mulia. Waktunya hitam, bulunya hitam buan-buan, kakinya tiga. Yang mulia, ayam yang hilang adalah ayam jenis semani. Berwarna hitam. Izin yang mulia. Tidak menjelaskan. Dan usianya sekitar 15 setahun. Berarti hanya satu ayam cuma yang hilang. Izin yang mulia, yang ada di celana kain kami tersebut tidak berwarna hitam, tapi berwarna merah. Izin yang mulia. Ternyata ayam kami ada dulu. Aku yang punya ayam. Nah, jadi ayamnya tuh kebetulan merah. Soalnya ayam kampung. Siap, izin yang mulia. Kan seperti yang dijelaskan oleh klien kami, tidak hanya saksi saja yang bertetangga dengan klien kami, banyak tetangga lain yang memiliki ayam yang sama di sekitar rumah klien kami.
Izin yang mulia, tapi di situ cuma Bapak Raffi yang memiliki ayam, kandang ayam dan ayamnya. Selebihnya tidak. Izin yang mulia. Seperti yang saya jelaskan tadi, di sekitar pengelola rumah saya, tetangga-tetangga itu banyak sekali yang memiliki ayam dan kandang ayam, bukan hanya milik Bapak Raffi. Izin yang mulia. Saya tegaskan sekali lagi, bukan hanya milik Bapak Raffi. Izin yang mulia, apakah jaksa penuntut umum telah memeriksa tetangga-tetangga klien kami sekitarnya? Izin yang mulia, sudah. Ternyata cuma ada rumah Pak Raffi yang memiliki kandang ayam. Ya. Izin yang mulia. Ternyata tersangka ini bohong nih. Ini buat penipuan ini. Izin yang mulia. Izin yang mulia. Saya tegaskan lagi, saya di sana sudah tinggal bertahun-tahun dan saya jelas tahu tangga saya siapa saya yang memiliki ayam, bukan hanya Bapak Raffi. Izin yang mulia. Berapa umur tersangka ini? 10. Bisakah tersangka sebutkan siapa nama tetangga yang memiliki ayam selain Bapak Raffi? Izin yang mulia. Bapak Yogi, Bapak Ahmad, Ibu Septia, Ibu Ros. Oke, baik sekali. Sekarang pertanyaan saya adalah kepada jaksa penuntut umum. Tadi jaksa penuntut umum bilang bahwa kalian sudah mengecek di TKP bahwa yang memiliki ayam hanya Bapak Raffi. Tapi di keterangan tersangka yang memiliki ayam itu sangat banyak. Bagaimana ini? Jadi tadi tersangka bilang jika tidak hanya Bapak Raffi dan banyak yang memiliki kandang ayam. Pas kami cek di situ ternyata cuma rumah Bapak Raffi yang memiliki kandang ayam yang masih ada ayamnya. Lebihnya itu tidak ada lagi. Oke. Apakah jaksa penuntut umum ada bukti atas TKP telah kalian survei? Izin yang mulia, Ya. saya memiliki informasi tambahan. Pada saat waktu kejadian, saya lagi main layang-layang di pekarangan rumah dan saya melihat tersangka sedang berada di kandang ayam pelaku. Korban. Izin yang mulia. Saya bahkan alergi dengan ayam. Bagaimana bisa saya mengangkat ayam? Izin yang mulia. Bisa saja mungkin dia lagi sedang tidak ada uang di rumah, jadi mungkin gabut. Maling Izin yang mulia. Saya tidak akan mencelakai diri saya sendiri hanya untuk kegabutan diri saya sendiri. Saya tegaskan sekali lagi, saya alergi dengan ayam, bahkan bulu ayam. Oke. Sekarang, apakah tersangka memiliki bukti kalau tersangka memang alergi ayam? Apakah ada pemeriksaan dokter tentang alergi yang dialami oleh tersangka tersebut? Izin yang mulia. Saya tidak mungkin harus makan ayam dulu di sini, lalu diperiksa oleh dokter. Di sini kasusnya adalah bukan tentang memakan, tetapi Memegang. tentang Mengambil. Izin yang mulia. Izin yang mulia, kami memiliki rekam medis atas alergi yang klien kami miliki. Di mana berikut ini adalah rekam medis klien kami miliki bahwasannya beliau sudah 5 tahun memiliki alergi atas alergi ayam. Izin yang mulia, boleh lihat secara jelas? Biasanya tidak terlihat. Oke, penasihat hukum silakan ditunjukkan persidangan bahwa rekaman medis bahwa tersangka ini benar adanya memiliki alergi terhadap ayam. Izin yang mulia, ini adalah bukti atas rekam medis alergi klien kami. Itu diperiksa pada saat kapan? Disebutkan secara ini adalah rekam medis sejak 5 tahun yang lalu bahwasanya klien kami memiliki alergi ayam.
5 tahun yang lalu. Itu belum tentu efektif untuk Alergi sumber hidup. Alergi sumber hidup. Izin yang mulia. Alergi Yang mulia, bisa kepada pelaku bisa ditunjukkan gejala apa yang ditimbulkan jika Anda itu mengkonsumsi atau memegang ayam. izin yang mulia. Saya ketika memegang bulu ayam itu saya akan merasakan gatal-gatal, merah-merah. Ketika makannya saya akan sakit, bisa nafas. Bisa jadi dia menangkapnya menggunakan sarung tangan dan di makanan lainnya agar tidak terkena sentuhan langsung dengan ayam. Izin yang mulia, tapi klien kami tidak memiliki hal-hal kelengkapan seperti sarung tangan tersebut di rumahnya. Izin yang mulia, bisa jadi dia memakai dengan bajunya yang diangkat tadi, terus dia jemur, terus dia siap. Izin yang mulia, namun apakah jasa penuntut umum ini memiliki bukti atas hal yang Anda katakan tersebut? Izin, mari kita tanya kepada saksi pelapor. Bagaimana ciri-ciri tersangka ketika menangkap ayam? Ketika Anda melihat dia di kandang Bapak Rafi. Izin yang mulia, saya pada waktu kejadian saya melihat pelaku sedang menggunakan sarung tangan dan menggunakan celana panjang yang dibilang oleh jaksa penuntut hukum tadi yang ada bekas bulu ayamnya. Terus dan juga ada laporan tadi di dapur tersangka juga terdapat bulu ayam yang disebutkan oleh Bapak Rafi tadi. Izin yang mulia, kepada saksi pelapor, apakah Anda yakin telah melihat langsung pakaian yang dipakai oleh klien kami, sedangkan Anda sedang asik bermain layang-layang? Izin yang mulia. Kalau terjadi seperti itu, dia yang punya kuasa, mana yang mau diizin bicara? Pada saat itu saya sedang main layang-layang di perkarangan rumah, dan saat itu saya pas melihat dia berada di kandang Pak Rafi. Jadi dengan jelas lah saya melihat dia pakai pakaian apa, menggunakan aksesoris apa. Izin yang mulia, apakah Anda memiliki bukti yang seperti rekaman atau foto? Izin yang mulia, kalau untuk bukti rekaman atau foto saya memang tidak memilikinya karena saya sedang bermain layang-layang dan untuk foto. Izin yang mulia. Saksi korban dan saksi pelapor sangat labil ketika menjelaskan ciri-ciri pelaku. Izin yang mulia. Sabar, aku belum. Ciri-ciri saksi korban menjelaskan bahwa itu adalah perempuan berusia 30 tahun dengan rambut hitam dan tinggi sedang. Sedangkan saya memakai jilbab setiap harinya. Saya tidak berumur 30 tahun, saya masih 23 tahun. Sedangkan saksi pelapor menjelaskan sebaliknya, bahkan jauh dari ciri-ciri tersebut. Dia seperti menjelaskan ciri-ciri saya sekarang. Saya tidak mungkin mencurinya 2 kali karena seperti yang mereka bilang, ayam yang dicuri hanya 1. 2 Pak. Pada saat Pak. 2 sabar. Ternyata pada kejadian itu terlihat 2 orang. Bagaimana si pelaku bisa tahu kalau yang ayam yang dicuri itu cuma 1? Bagaimana pelaku bisa tahu? Ya, silahkan sana. Izin yang mulia.
Sebenarnya saya kurang fokus pada pengadilan kali ini. Saya kira tadi 1, karena disebutkan tadi hanya ayam Cimani. Lalu ketika penasihat hukum saya menjelaskan bahwa bulu ayam yang berada di celana saya itu warna merah, baru si saksi korban Bapak Raffi menjelaskan bahwa 2 ayam yang dicuri. Betapa labilnya bukti itu. Oke, bisakah Bapak Raffi menjelaskan lagi secara detail tentang ayam yang dicuri oleh tersangka? Izin yang mulia, kan seperti yang sudah terlihat di CCTV bahwa tersangka ini sedang mengambil jemurannya. Nah, ada itu bercak bulu ayam saya di celananya. Nah, mungkin bisa jadi 100% bahwa dialah tersangkanya. Izin yang mulia, sekali lagi saya tegaskan bahwa yang memiliki ayam di pekarangan rumah saya itu bukan hanya Bapak Raffi. Izin yang mulia, bagaimana Bapak Raffi bisa tahu bahwasannya di celana klien kami terdapat bulu ayam Anda? Apakah Anda melihat langsung? Izin yang mulia, saya tidak melihatnya, tetapi buktinya sudah jelas CCTV saja. Soalnya dia tadi sudah berbohong. Soalnya dia tadi bilang umurnya 23 tahun, sedangkan umur saya 40 tahun. Karena saya sudah lama. Izin yang mulia. Soalnya saya sudah lama tinggal di situ dan rumah dialah cuma 1. Rumah dialah tetangga saya cuma dia. Izin yang mulia. Jaksa penuntut hukum bilang tadi, oh ya, maaf ya, umum bilang bahwa tetangga saya bukan hanya mereka. Dan saya sangat yakin, dan jika Anda ingin membuktikan secara langsung, banyak sekali pekarangan rumah di sana. Izin yang mulia, Umum. saya sebagai tetangga lama Pak Raffi, rumah yang paling dekat dengan kandang atau rumah Pak Raffi dengan rumah korban. Izin yang mulia. Silakan. Yang mulia. Tunggu aku. Sebagai informasi, ayam saya yang bilang itu adalah ayam tipe aduan, bukan ayam konsumsi. Dan juga setahu saya, tetangga saya ini sangat hobi Izin yang mulia. untuk memperkuat bukti. Silakan dengarkan kesaksian Bapak Raffi. Lanjutkan. Dan setahu saya, tetangga saya ini sangat hobi pergi ke acara-acara adu ayam itu. Izin yang mulia. Saya selain memiliki alergi kepada ayam, saya juga punya trauma kepada ayam. Bagaimana bisa saya melihat judi ayam? Saya mustahil. Izin yang mulia. Jadi sesuai dari laporan saksi korban dijelaskan tadi yang hilang itu adalah ayam cemani. Bagaimana ayam aduan itu ayam cemani? Sedangkan ayam aduan itu biasanya tidak ada yang memakai ayam cemani. Izin pertanyaan mulia. Soalnya kan saya sudah bilang tadi, ayamnya 2. 1 cemani, 1 ayam kampung yang berwarna merah tadi. Kan seperti biasanya ayam aduan itu ayam kampung, tipe Bangkok gitu. Pamer banget. Oke, Pak, sebentar ya. Jadi dalam persidangan itu nanti
setiap yang diucapkan semua yang memainkan adegan itu wajib disertakan bukti. Misalnya menyebutkan CCTV berarti jaksa nanti harus minta rekaman CCTV, penasihat umum juga. Kemudian menyebutkan jenis-jenis ayamnya, hasil diagnosis dari dokter kalau di alergi, harus ada semua. Makanya satu persidangan itu bisa sampai 2-3 bulan baru selesai. Jadi semua yang diucapkan wajib dihadirkan. Main layang-layang, mana layang-layang harus dibawa. Nah, ini contohnya ya. Ini kan kita simulasi aja ya. Udah bagus perannya, oke? Untuk 2 menit lagi silakan. Oke, silakan. Terima kasih atas keterangannya saksi korban. Sekarang pemeriksaan saksi korban telah selesai. Saksi pelapor, silakan masuk ke saksi box. Ini tadi udah. Semuanya tadi aku adegan 2. Adegan 2 lagi. Balik. Apakah Anda memiliki izin yang mulia? Saya ingin bertanya kepada saksi pelapor. Apakah Anda memiliki informasi tambahan yang dapat membantu mengidentifikasi pelaku pencurian saat ini? Izin yang mulia, seperti yang saya jelaskan tadi, pada saat kejadian saya sedang bermain layang-layang di perkarangan rumah dan saya melihat tersangka berada di dekat kandang korban. Terima kasih atas keterangannya, saksi pelapor. Setelah mendengarkan keterangan dari saksi-saksi dan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada, sidang ini akan kami putuskan. Tersangka dinyatakan bersalah atas dakwaan pencurian ayam sesuai dengan pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dan melawan kehendak pemiliknya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Mengingat perbuatan tersangka dalam melakukan pencurian ayam tersebut, hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menjatuhkan hukuman kepada tersangka berupa pidana penjara selama 2 tahun. 2. Menetapkan tersangka wajib mengembalikan nilai yang sama dengan ayam-ayam yang dicuri kepada korban dalam waktu 7 hari setelah putusan ini inkrah. 3. Menetapkan tersangka wajib membayar denda sebesar 2 juta rupiah. Putusan ini dapat diajukan banding dalam waktu 7 hari sejak tanggal putusan dibacakan. Apabila tidak ada banding, putusan ini dinyatakan inkrah dan harus segera dilaksanakan. Demikianlah putusan yang kami bacakan. Persidangan ini ditutup. Terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir. Demikianlah putusan yang kami bacakan. Persidangan ini ditutup. Terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir. Ayo.
lihat itu bukan ayam memang. Buat betul loh. Oke, kita. Oke, baik dulu. Jelaskan dikit. Nah, jadi ada hikmahnya. Jangan bercita-cita jadi tersangka ya. Jangan bercita-cita jadi tersangka, ini untuk simulasi aja. Oke, duduk semua. Oke, sudah duduk. Oke. Itu luar biasa, Bapak, di luar ekspektasi nih, bagus ya kelas ini ya, ini perdana ya. Jadi begini, ternyata kalau kita bicara tentang sistem hukum dan peradilan itu banyak profesi yang ada di sini. Ya, profesi itu banyak di bidang hukum ya. Ada hakim, ada panitera ini PNS, ada jaksa penuntut, ada penasehat ya, itu kan profesi ya. Nah, kemudian yang lain ada wartawan, ada kepolisian, banyak profesi di sini yang hadir dalam satu lembaga persidangan. Itu pertama. Nah, dari persidangan tadi ingat kata putusan hakim katanya tadi. Putusan ini dapat diajukan banding dalam waktu 7 hari. Artinya apa? Bisa banding selama 7 hari ke depan. Jadi tersangka ini melalui penasihat hukum, kalau dia nggak puas dengan hasil putusan tadi, dia ajukan lagi banding namanya ke Mahkamah Tinggi di ibu kota provinsi. Caranya apa? Mereka akan mempersiapkan alat bukti supaya dia ini bisa dilakukan peninjauan kembali. Nah, ketika banding diajukan, nanti akan adakan sidang selanjutnya di tingkat paling tinggi. Ketika di tingkat banding ternyata putusannya juga sama, ya, atau bahkan lebih berat, maka bisa mengajukan namanya kasasi. Nah, jadi tersangka melalui penasihat hukum juga bisa ajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Tujuannya apa? Supaya putusan terhadap tersangka bisa dikurangi atau semakin berkurang. Itulah proses peradilan yang ada di negara kita. Ini simulasi yang ada. Harapan Bapak setelah selesai dari praktek ini, kita semua punya keterampilan mendasar lah tentang proses mendapatkan keadilan. Ingat, sekalipun dia tersangka, ada azas hukum namanya azas praduga tak bersalah. Artinya ketika tersangka masuk, jangan langsung kita vonis dia salah, nggak boleh. Makanya hasil persidangan itulah yang menentukan apakah si dia ini tersangka ini bersalah atau tidak. Semuanya sesuai dengan fakta dan bukti yang ada. Oke, terima kasih untuk praktek hari ini sudah bagus. Untuk terakhir kita ambil dokumentasi untuk kelas 11 IPA 2B upload. Ambil dokumentasi di mana? Di luar aja, Kak. Biar iya. Di panggung. Bang, atributnya bawa semua ya. Ini ambil ayam ini mata begini. Ini ayamnya masih hidup lagi. Buat ayamnya hitam ya. Jangan Pak. Ayam hitam. Iya, pura-pura. Dan